Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ngaji, jangan lupa tonton Uma Sami Official. Subscribe, like, share, and comment. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini, sedikit mendung, kita masih diberikan kesempatan untuk silaturahim sekalian belajar ngaji. Nah, jadi di sini saya insya Allah akan kita semua belajar ngaji, tapi belajar ngaji yang bukan seperti yang di kajian Azhar hari Jumat, tapi kita ngaji yang benar-benar dari ya abata seperti itu. Tujuannya supaya kita sama-sama bisa mengaji Al-Quran. Insya Allah menjadi amal jariah saya dan bisa menjadi amal jariah ibu nanti kalau mengajarkan untuk anak-anaknya, insya Allah. Amin. Kajian ini nggak harus, maksudnya saya mengajar nggak harus dengan orang banyak. Meskipun 2 orang pun yang datang, kita tetap lanjutkan belajar ngaji. Jadi dari mulai huruf hijaiyah, terus habis itu dari tanda baca, kenapa dia bisa dibaca I, kenapa jadi U. Nah, kita akan belajar dari awal, insya Allah nanti sampai kita lancar membaca Al-Quran. Baik, yang pertama kali hari ini belajarnya yang pertama kali adalah huruf hijaiyah. Mungkin kita sama-sama belajar kan Ibu, jadi saya yang pasti lebih muda daripada ibu-ibu. Semoga ibu-ibu bisa menerima apa yang saya ajarkan. Mungkin tidak ada kata tersinggung ya, karena kita saling belajar, saling berbagi ilmu. Jadi benar-benar mohon maaf kalau semuanya saya ada salah kata atau salah dalam perlakuan. Karena cara mengajar saya seperti ini. Jadi kadang kalau semuanya ada yang salah, ya mohon dimaafkan. Baik. Huruf hijaiyah itu kan ada 29 ya Ibu. Ada yang bilang 29, ada yang bilang 28, ada juga yang bilang 30. Nah, itu mungkin saling perbedaan, tapi nanti kita akan pelajari semua supaya kita tahu apa aja sih sebenarnya huruf hijaiyah itu. Langsung saya praktek tulis ya. Yang pertama hijaiyah itu kan ini kalau dari awal ada A. Maaf. Ada A. Alif ya. Kalau bahasanya kan alif. Kalau kita itu kan alif. Alif. Selanjutnya ada Ba. Nah, kalau Ba, tentang huruf hijaiyah ini kita harus hafal. Kalau kita mau bisa ngaji, kita harus hafal dengan huruf hijaiyah. Yang kedua Ba. Kalau Ba itu berarti titiknya ada di bawah. Nah, Ba titiknya ada di bawah. Ba titiknya ada di bawah. Selanjutnya Ta. Ta titiknya ada di atas. 2. Alif, Ba, Ta, Sa. Nah, Sa ini sama bentuknya, masih seperti ini, tapi titiknya ada 3 di atas. Sa ya, jadi di Sa ini, Sa nanti kita akan belajar makhorijul huruf gimana. Maksudnya makhorijul huruf itu kan tempat keluarnya huruf, tapi ada cara-caranya. Jadi Sa itu harus apa yang digigit lidahnya, gigi atas atau bawah nanti kita pelajari. Tapi ini cuman yang secara umum aja. Sa itu berarti Sa, ya. Lidahnya digigit sama gigi atas bawah, Sa. Nah, pentingnya baca Al-Quran kita harus bisa membedakan Ta, Sa, itu berbeda kan. Nah, selanjutnya alif, ba, ta, sa, jim. Nah, huruf jim.
Jim titiknya ada di sini. Ha, selanjutnya ha. Ha tanpa titik. Ini ada mirip kan? Ba, ta, sa, bedanya titiknya aja. Sama-sama bentuknya gini, tapi titiknya beda. Nah, nanti di ja, ha, kho juga sama. Bentuknya kayak gini, tapi beda di titiknya. Kalau ja di sini, ha di sini, kho di atas. Ja, ha, kho, da. Da. Dal itu seperti ini. Dal. Ada miripnya juga zal. Bedanya ada titiknya. Da, za. Nah, selanjutnya ada ro. Ro. Nah, biasanya kan kita bacanya kalau semuanya di lagu anak-anak kan biasanya ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro. Nah, ada yang mirip lagi, tapi bertitik. Za. Ro, za. Ja, ha, kho, da, za, ro, za. Selanjutnya, roza. Huruf yang selanjutnya adalah sa. Sin. Sin seperti ini. Sin. Nah, terus ada shin. Shinnya ada titik 3. Nah, itu bedanya. Bentuknya sama, tapi bedanya di titiknya aja. Sa, kan ini sa ini sin. Terus setelah itu ada sha. Nah, sha itu harus besar. Sha. Beda. Sa biasa. Sa. Tapi kalau sha, jadi kayak ada angin yang keluar. Sha. Nah, sha. Roza, sa, sha, so, do. Ada so. Huruf so. Selanjutnya ada huruf do. Sa, sha, so, do. Nanti setelah saya tuliskan semua, kita belajar per hurufnya, cara bacanya gimana. So, do, to. Nah, ada to. To di sini beda sama ta. Kalau ta ya ta, kalau to ya to. Meskipun hurufnya seumpamanya kan, biasanya kan kalau tanda baca ini kan ta gini. Ini bacanya apa? Ta kan? Nah, kalau to gini kan, ini to. Ini to ini kan nggak mungkin dibaca ta, nggak bisa. Meskipun sama-sama harokatnya fathah, ya tetap cara bacanya to. Seperti itu. Misalnya ro. Kalau kayak gini kan, maaf. Ini ro kan, ro berfathah bacanya ro. Tapi nggak mungkin dia meskipun sama-sama dengan a, harusnya nggak mungkin dia dibaca dengan ra, ya kan? Nah, jadi cara bacanya tetap ro. Nah, kayak gitu. Nah, oke. So, do, to, lo. Nah, bedanya ada titiknya. So, do, to, lo, a. A, lo. Ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, mim, waw. Nah, biasanya ada lam alif, hamzah, ya. Maaf, haknya belum masuk. Mimnya apa? Kalama, oh ya.
mim, nun, wawu, ha, lam alif, hamzah, ya. Oke. Nah, dah. Ini hijaiyah. Kalau kita hitung ini yang berapa versi itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, ini yang versinya 30. Kalau yang 28 berarti lam alif dengan hamzah nggak ada. Kalau 29 lam alif nggak ada hamzah. Nah, seperti itu. Sebenarnya kan lam alif ini kan lam sama alif. Gabungan dari huruf lam dan alif. Seperti itu. Udah, sekarang kita mulai dari yang pertama. A. Kalau cara baca A itu, A harus terbuka. Nggak boleh ya A. Jadi kalau kita baca a'udzubillah kan huruf awalnya A kan? Nah itu ya harus A. Dulu kalau saya di pesantren ada yang bilang 3 jari ini harus masuk gini. A. Nah jadi kalau dulu kami di pesantren cara mengajinya seperti ini Ibu. A'udzubillahi minasy. Nah jadi benar-benar harus suruh buka mulut lebar-lebar. Karena tujuannya apa? Supaya kita belajar mana yang shin jelas. Didengar sama gurunya itu jelas. A. Nah, itu tujuannya kalau di pesantren. Makanya ngajinya kayak gitu. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kadang dari kita ngaji di sini di sana dengar. Padahal nggak pakai mic. Karena itu tadi di pesantren, jadi kan kita belajarnya lebih-lebih gitu. A. Jadi nggak boleh A, dibuka mulutnya. Supaya jelas. A. Nah, A, oke, bisa diterima. A ya, oke, A pasti insya Allah udah mudah A, jelas. Ba. Nah, ba di sini cara bacanya bukan ba. Nah, kan mungkin ada yang kadang dari Jawa karena medok gitu kan. Bis nggak boleh. Jadi ba. Ya. Ba. Bukan ba, bukan pokoknya ba. Nah. Ba. Jadi bismillah. Bukan bismillah tapi bismillah. Cara bacanya ba. Oke, kita ulangin tadi ini. A. Yang ini ba. Nah, udah. A, ba, lanjut ke ta. Ta di sini kita mungkin sering dengar kalau orang mengaji tuh ca gitu kan. Ada yang mungkin mendengar. Nah, dulu pernah saya tanyakan ke Ustadz, kenapa ya kok ada yang ngaji tuh ca gitu. Sebenarnya itu bukan digaya-gaya gitu, bukan. Tapi memang pelafatan dia nggak bisa ngomong ta. Jadi ta. Nah kadang mungkin karena dibilang pengen gaya-gaya kayak bagus gitu didengarnya, jadi kita ta gitu. Padahal lihat ta biasa. Yang benar ta. Bukan yang ta, nggak seperti itu. Ta. Ta. Maaf. Kalau seumpamanya secara itu kan alif, ba, ta, sa, ja, jim, ha, kho. Tapi ini kita umpamakan harokatnya semuanya fathah ya. Fathah itu berarti di atas gini. Yang di atas. Kalau dia di bawah berarti i semua. Kalau dia yang tandanya kayak gini, berarti dia u. Yang tandanya kayak gini, u. Nah, ini kita umpamakan hijaiyah yang sudah saya tulis di papan ini semuanya berharokat fathah. Jadi kita bacanya A semua. A, ba, ta, sa. Nah, sa ini sa. Lidahnya digigit sama gigi atas sama bawah. Sa. Sa. Nah. Sa. Contohnya apa?
Min kulli samarot, gitu kan? Ada potongan ayat di Al-Quran. Min kulli samarot. Nah, cara bacanya nggak boleh min kulli samarot. Itu kan min kulli gini. Min kulli samarot. Di sini ada sa-nya, samarot. Nah, min kulli. Ini kan sa. Tulisannya jelek. Sa di sini kan ini min kulli. Karena di sini ada lam alif dan ini ada bertasydid. Nah, jadi dia dimasukkan gitu cara bacanya. Min kulli samarot. Bukan min kullis. Sa, pakainya sa. Min kulli samarot. Nah, oke, mungkin sebelum saya lanjut ke huruf jim, ada mungkin yang Ustazah saya kurang bisa mengucapkan huruf sa, boleh kita belajar dulu. Jadi kita karena ini kajian intensif tentang mengaji benar-benar dari awal, jadi semoga saya berharap kita semua benar-benar bisa. Jadi yang bisa bukan cuma 1-2, semua bisa bareng-bareng menjadi bisa. Sa, untuk sa bisa semua insya Allah. Oke, sa. Setelah huruf sa ada huruf ja, jim, ja. Nah, sama. Ja di sini nggak boleh ja. Nggak boleh medok yang ja. Tidak seperti itu cara bacanya. Tapi ja, ja, ja. Nah, bukan ja, tapi ja. Contohnya minal jinnati wan nas. Nah, cara bacanya bukan minal jinnati, nggak boleh. Jadi pakainya ja. Minal jinnati wan nas. Oke? Nah, ja tadi. Nah, selanjutnya ha. Ha di sini beda sama ha. Kalau ha kan ha gitu ya. Kalau ha tuh harus bersih. Ha. Nah, ha. Oke? Bisa semua ha. Ha. Nah, jadi dia harus bersih. Kadang ada juga yang dia hanya cara bacanya gini. Ha. Beda. Nanti kho ada sendiri yang ngorok, ada juga yang kho. Tapi kalau ha harus bersih. Ha. Nah. Oke. Bisa kita lanjut. Ha. Selanjutnya kho. Nah, kho ini suaranya dari tenggorokan. Pegang, ibu-ibu bisa pegang aja tenggorokannya. Kho. Sudah terasa? Ya, itu dia ada di tenggorokan. Kho, kho. Iya. Berarti itu apa namanya kayak orang ngorok gitu. Kho, kho. Oke? Kho. Nah, selanjutnya setelah huruf kho ada dal. Nah, dal di sini juga sama. Jangan da. Maksudnya kan kadang ada yang medoknya sampai da gitu kan. Enggak. Dal gitu, dal. Da di du. Da di du. Jadi jangan sampai dal, jangan sampai kayak gitu. Oke? Habis ja, ha, kho, dal, dal. Nah, za di sini sama. Lidahnya digigit sama gigi atas sama bawah. Za. Bukan sa ya. Za. Oke? Nah, biasanya banyak keliru antara za sama dho tuh disamakan. Padahal beda. Kalau dho ini adalah huruf tafkhim. Huruf yang harus dibaca tebal. Dho. Maksudnya dibaca tebal tuh gimana? Contohnya yal limun. Tulisannya yal limun kan seperti ini.
Ya, ada dha, yazlimun. Ini dha di sini kan tanda bacanya sukun. Ya kan? Di sini sukun karena dha ini bukan huruf qalqalah. Jadi kita bacanya bukan yazlimun. Tidak boleh. Salah. Karena dia dha-nya ini bukan huruf qalqalah. Jadi yazlimun. Itu pun dia huruf apa yang dha ini termasuk huruf tebal. Jadi kita cara bacanya yazlimun. Beda kita baca yadkurun. Beda. Maaf. Contohnya uzkur ya. Atau mungkin spidolnya mati. Uzkur. Contoh katanya uzkur. Uzkur. Nah, ini sama-sama sukun kan? Ini kan tadi juga dha-nya sukun. Di sini dzalnya sukun. Bedanya ini dzal, ini dha. Nah, kalau di uzkur ini cara bacanya bukan uzkur, bukan seperti itu. Karena dia zal ini bukan huruf tebal, jadi uzkur biasa. Uzkur. Nah, nggak boleh ada dengar-dengar huruf Z-nya itu nggak ada. Nggak boleh ada. Jadi uzkur bukan uzkur. Nah, biasanya kan kita salah pengucapan tuh. Apa namanya? Da-nya itu kita kasih ada sedikit kedengaran huruf-huruf Z-nya itu nggak boleh. Itu nanti ada lagi, beda lagi. Di sini ada, nah ada za sendiri. Jadi kalau zal di sini za, nggak boleh ada za tuh nggak boleh. Harus jelas za. Nah, makanya di uzkur ini kita nggak boleh baca uzkur. Harus bersih, uzkur. Nah, seperti itu. Contohnya kalau di juz 1 kan kalau semua ibu sering baca Quran kan wa idz qala rabbuka lil malaikati, ini mungkin sering dengar ayat itu kan di surat Al-Baqarah. Nah, itu sama karena zal ini bukan huruf qalqalah, jadi sama cara bacanya bukan wa idz nggak boleh memantul. Maksudnya huruf qalqalah itu gimana? Cara bacanya harus memantul kan kalau apa cara baca qalqalah. Karena zal ini bukan huruf qalqalah, jadi nggak boleh memantul, nggak boleh wa idz qala rabbuka, nggak boleh seperti itu. Cukup wa idz qala rabbuka, seperti itu. Pokoknya yang benar-benar harus diperhatikan di za ini, biasanya mungkin kita bisa baca za, di, zu bisa. Ketika udah dia ada sukun, kita bacanya pasti nanti jadi ada uz, ada zz-nya, salah. Ya, nggak boleh ada zz itu nggak ada, nggak boleh uzkur, nggak boleh. Dia harus jelas uzkur. Nah, kalau ada za-nya ya, ini nanti ada huruf lagi sendiri, ada za. Oke, bisa dipahami ibu-ibu? Alhamdulillah. Za. Uzkur. Jadi nggak boleh uzkur. Za. Oke, huruf yang selanjutnya adalah huruf ro. Ro di sini apa namanya? Kadang ada kalau orang Saudi, dulu guru saya pernah menyampaikan kalau orang Saudi itu bilangnya bukan ro, ra, agak kera gitu. Jadi kalau kita kan biasa gini, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mereka Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak dia bukan ro tapi agak kera gitu. Biasanya orang Saudi itu seperti itu, kata dulu pernah dijelaskan sama guru saya di pesantren. Oke? Ro, insya Allah bisa semua ya. Kecuali mungkin yang agak ada mungkin kelainan, nah mungkin agak susah mengucapkan ro. Ro. Oke? Bisa kita lanjut? Nah, da, za, ro, za. Nah, di sini baru kita ketemu yang z itu tadi, za.
Berarti bedanya kalau yang za itu seperti ini. Nah, kalau yang ada z-nya za, nah itu berarti yang gini. Za. Bertitik. Nah. Nah, za. Kayak agak mirip. Kadang kita mungkin salah lihat terus kayak salah-salah gitu. Nah, kita harus membedakan, harus hati-hati. Za sama za. 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 Contohnya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Nah, anka wizrak. Di situ wiz itu pakai za. Pakai za. Anka wizrak. Bukan wizrak. Ya. Nah, di situ pakai za. Sama tadi contoh yang dari saya tadi, uzkur pakai za. Jadi jangan sampai kita ada za-za-nya, nggak boleh. Jadi uzkur bukan uzkur. Oke? Bisa diterima? Za sudah, lanjut ke sa, sin. Nah, di sini ada ada sin, ada shin, ada sin. Nah, ini yang kemiripan, sama-sama ada huruf SS-nya, tapi beda. Kalau ini ini sa, kalau ini sin, ini shin. Paling tebal. Jadi sa, sha. Sa, sha. Nah, bedanya kalau sa kayak tak gini kan, tapi titiknya 3. Kalau sa bentuknya kayak gini tanpa titik. Kalau sha sama-sama titik 3, tapi dia bentuknya seperti ini. Biasanya kalau di Al-Qur'an gini, min kullis samarot, dia kan cuma satu gini. Tapi kalau seumpamanya shin sama-sama titik 3 kan Ibu, saya kasih contohnya. Jadi minasyakirin. Nah, di sini titik 3 bedanya ini tadi. Kalau yang sa sama-sama titik 3 tapi dia gigi. Nah, nyebutnya kalau di bahasa imla, kan kalau imla kita belajar imla di pesantren itu kan cara menulis Al-Qur'an supaya kita bisa nulis bahasa Arab. Nah, kalau min kullis samarot, kalau pakai sa giginya 1. Karena ini kan 1 nih. Nah, tapi kalau shin, karena ini giginya ada 2, nah ini sama ada 2. 1, 2. Nah itu berarti tandanya minasyakirin. Sama-sama ada titik 3-nya. Tapi bedanya cara penulisannya di situ. Jadi ada sa, ada sya, ada sa. Oke, sebelum kita lanjut, coba mungkin Ibu bisa ngikutin apa yang setelah habis saya ucapkan. Sa, sya. Nah, ada sedikit yang ucapannya salah. Ya, beda ya. Ada sa, sya. Wahid, ithnani, thalatha. Sa, salah. Bukan. Jadi, sa-nya nggak boleh ada y. Kan kalau dalam bahasa Indonesia, sya itu kan penulisannya gini kan? Sya. Kalau sa biasa sa gini. Kalau sa gini, sa. Nah, sekarang tadi yang salah tadi di bagian sa. Tadi yang salah bagian sa-nya dibaca sya. Nah, oke, kita belajar dulu. Sa. Nah, kan sa-nya ada yang tebal bacanya. Nggak boleh tebal, dia tipis aja. Sa biasa. Kayak kita contohnya manggil namanya Salman. Nah kan Salman biasa, Salman gitu. Bukan Shalman, bukan gitu kan. Nah, sa biasa, sa.
Contohnya Siska, Siska gitu kan, nama anak perempuan Siska. Kan nggak kita baca Siska gitu kan. Sa biasa. Oke, kita Ibu setelah saya. Sa. 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 Sha. Sasha. Nah, udah mulai bisa, udah mulai beda. Tadi agak-agak ada kemiripan, sekarang udah mulai beda. Oke, Sasa. Oh, salah tadi. Jadi ini saya balik-balik ya, biar kita lebih nempel gitu maksudnya. Sasha. Sasha. Nah, oke. Sekarang Sasa. Sasa. Loh, saya nggak ada bilang sya ya. Saya cuma bilang Sasa. Nah, Sasa. Sekarang Fishi. Bukan ti. Fi. Ini saya ganti harokat. Kalau tadi kan harokat fathah. Sekarang saya ganti kasroh. Fishi. Fishi. Sifi. Oh, bukan Siti. Sifi, bukan Siti ya. Siti ada ti sendiri, beda. Ini sa, kita masih belajar 3 huruf. Karena ini ada kemiripan, makanya saya ulang-ulang supaya kita lebih lebih bisa membedakan mana yang sa, mana yang sa, mana yang sya. Lagi ya. Kalau dulu saya di pesantren itu cara belajarnya, nanti insya Allah saya kopikan lembaran kertas. Kalau kita udah selesai belajar hijaiyah, kan kita belajar tanda baca, kasroh seperti apa, dhamma seperti apa, kasroh seperti apa. Nanti kalau udah selesai kita belajar tanda baca, nah nanti kita ada lembaran gitu, nanti saya bagikan ke ibu-ibu insya Allah nanti gini. Jadi cara bacanya gini. Contohnya dari sya ya, gini. Dulu saya di pondok. Sya, shan, syani, syash, nami, nal, mush, nimu, sya, shan, syashi, sya. Nah itu gunanya, yaitu jadi kita sya, shan, kan ada fathatain. Jadi kita bisa jelas sya, shan, syani, syash. Nah, sani, syash. Nah, ketika kita ada menemukan shin di kasroh, di dhammah, di sukun. Nah, berarti cara bacanya syash kayak gitu kan. Syani, syash, naminal, mush, nimu, syashan, syashisha. Kayak gitu. Sama juga kalau kita kho ya, huruf kho. Kho, khon, khoni, khoh, naminal, muh, nimu, kho, khon, khoni, kho. Nah, itu namanya belajar supaya lebih luas gitu. Nah, nanti setelah kita udah selesai hijaiyah, bisa nanti insya Allah minggu depan kita belajar tanda baca. Nah, baru kita belajar tadi itu. Semuanya nanti ada. Sampai ain juga ada. A'an, a'i, a'na, minal, mu'ni, mu'a'an, a'i'a. Ada semuanya nanti. Nanti ada tulisannya. Jadi nanti ibu tinggal baca. Tapi nggak boleh salah hurufnya. Yang sa ya sa, yang sya ya sya, yang sa ya sa. Nah, contohnya kalau kita belajar huruf sa, sa, sya, kalau kita ke surat An-Nas, karena Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di situ sa apa sya? An-Nas itu sa apa sya? Sa. Nah, jadi Qul a'udzu birabbin nas. Ketika kita ketemu ayat selanjutnya, kan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril wasil khonnas. Di situ ada 2. Yang pertama min syarril pakai shin, min syarril, setelah itu was. Nah, di situ apa? Sa apa sya? Sa apa sya?
Sa. Kan yang pertama tadi syanya udah min syarril waswasil khonnas. Nah, itu bedanya. Jadi ketika kita sudah bisa huruf hijaiyah, kalau kita udah bisa baca Al-Qur'an, kita tahu oh ini bukan cara bacanya bukan itu. Ini tebal ini ada titiknya. Nah, itu. Karena sebelum saya lanjutkan sedikit ada itu. Jadi Allah itu Ibu menjanjikan pahala untuk kita. Barang siapa yang baca Al-Qur'an itu bukan dihitung berapa lembarnya. Per huruf itu ada pahalanya. Makanya itu sungguh luar biasa ya. Contohnya qul a'udzu birabbin nas, Ibu cuman baca surat An-Nas. Seumpamanya cuman juz 30 An-Naba lah. An-Naba yang paling amma ya tasa alun itu kan surat An-Naba. Ibu cuman baca seumpamanya setengah halaman, enggak sampai selesai surat An-Naba itu. Tapi pahalanya bukan dihitung oh ini cuman setengah halaman berarti 10, enggak. Per huruf. Kita bayangkan aja An-Nas itu udah berapa huruf coba? Dari ayat yang pertama, qul a'udzu birabbin nas. Itu ayat pertama, kita cuma bilang qul a'udzu birabbin nas, di situ ada 14 huruf satu ayatnya. Itulah kalau dahsyatnya kita mau belajar Al-Qur'an. Dan di hadis Rasulullah bersabda, nanti saya kasih hadis tulisan Arab dan sumber riwayatnya itu. Jadi barang siapa yang kita tuh mau belajar Al-Qur'an, meskipun kita belajarnya tuh terbata-bata, kayak contohnya kul, maksudnya kita belum bisa baca gitu ya, kul gitu, itu malah dapat 2 pahala. Makanya kita insya Allah semoga Allah selalu memberi kita istiqomah dalam belajar Al-Qur'an. Karena yang bisa nolong kita nanti di akhirat, yaitu Al-Qur'an yang kita baca itu. Bisa menjadi syafaat. Oke, kita lanjut ya. Yang tentang sa syanya dulu, masih salah-salah tadi. Sa sya. Oke. Sekarang saya ganti kasroh ya. Jadi i. Shi si fi. Nah, bukan ti. Fi, bukan ti ya. Beda, ti ada sendiri, fi ada sendiri. Ini yang fi. Bukan ti. Coba sekarang kita belajar sa aja ya. Sa, fi, su. Masih ada yang tu. Su. Nah, bukan tati tu, tapi sa, fi, su. Wahid, isnani, salasa. Sa, fi, su. Sa, fi, su. Oke. Sekarang sa, si, su. Yang terakhir sya, shi, shu. Oke. Sa, sya, sa. Sa, sya, sa. Oke. Sa, sya, sa. Nah. Ada tadi yang sa-nya masih sya-sya gitu, enggak. Sa biasa. Sa, sya. Kurang. Masih ada yang salah-salah. Sya. Sa. Sa. Oh, ada Tasya. Bukan Tasya. Oh, nah justru itu yang buru-buru itu yang kita akan terlatih gitu. Boleh kita belajar pelan dulu ya. Pelan dulu. Syasa. Sa, sya.
Tasya. 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 Sasa. Sasa. Bukan sya. Kan tadi saya bilangnya sa kan? Sasa. Oke. Nanti apa namanya? Yang tadi yang perlu banyak belajar yang sa-nya aja sih. Tadi sa-nya agak kedengeran ada tatanya gitu. Jadi Ibu jangan lihat tulisan ini ya. Karena ini secara kaidah bahasa Indonesia tulisannya seperti itu. Nah, ada juga yang dia nulisnya kayak gini. Nah, kayak gitu ada juga. Jadi tuh mungkin apa secara bahasa Indonesianya seperti itu. Tapi nah, mungkin kan kadang kita ada yang ngajinya baca bahasa Indonesia ada kan biasanya. Jadi kalau kita ngaji, karena kita belum bisa ngaji, jadi kita baca bahasa Indonesianya. Nah, itu kalau semuanya kita pun nggak tahu ya salah juga. Insya Allah pasti kalau kita belajar bahasa Arabnya lebih mudah. Ya, yang tadi harus banyak belajar sa. Ya, sa. Ya, contohnya apa namanya? Kalau seumpamanya sa ini, sa, lidahnya tuh digigit. Sa, nah gitu. Jadi lidahnya digigit sa. Nah, oke. Yang penting Ibu sudah tahu bedanya kan? Yang sa yang mana, yang sa yang mana, yang sya yang mana, oke? Kita lanjut. Nah, ini ada yang lebih dahsyat lagi. So. Loh, jangan dahsyat-dahsyat dulu. Berarti kita berhenti sampai sasya aja. Kita lanjut minggu depan. Oke. Ada sa, ada sya. Selanjutnya so. Nah, so di sini Bu, saya ada 2 versi. Dulu ketika saya di pesantren, so-nya ini saya diajarin kayak gini contohnya. Contohnya sumum bukmun umyung fahum la yaqilun gitu. Itu kan sumun itu pakai pertama sod kan. Jadi dulu saya diajarin tuh so, jadi gini, so, sum gitu. Sumum bukmun umyung. Nah, setelah itu kita direvisi sama ada guru saya dari Mesir. Beliau lulusan Mesir itu so. Tadi kan so, ya kan? Tadi so. Nah, ini so. Nah, beda kan? Yang tadi so itu kan benar-benar mencucu gitu bibirnya. So. Nah, tapi setelah itu katanya diganti ya gitu. Jadi so. Gimana? Yang kedua, kita pakai yang kedua aja. So. Nah, so tuh gini. So. Lidahnya nggak boleh keluar gigi. So. Kalau so tadi kan so gitu kan. Tapi ini kita so. Jadi lidah kita nggak keluar dari gigi. So. Oke? So. Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas si, di situ kan huruf shad. Nah, berarti kita bacanya ihdinas si. Nah, bukan shi. Kalau shi kan berarti shin tadi. Ini pakai shad. Jadi ihdinas si. Jadi bukan si biasa, bukan juga shi, tapi so. Ihdinas si. Ya, so. Ini emang agak susah memang, agak susah dia so tuh. So. Kita belajar dulu ihdinas si ya.
Ihdinasi. Bukan shi ya, bukan juga si biasa. Ini so. Ihdinasi. Si. Nah, itu udah bisa. Tadi masih ada shi-nya tapi udah mulai baik. Ihdinasi. Si. Nah, seperti itu. Si. Jadi nggak boleh ada shi, nggak boleh. Bukan ihdinasyi, tapi ihdinasi. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, mustaqimnya baru pakai sin biasa. Mustaqim. Oke? Kita lanjut ya. Yang ihdinasi tadi ihdinasi. Nah, jadi nggak boleh ada she-nya, nggak boleh ada kedenger SSY-nya gitu. Harus si. Si. Bukan ri. Si. So si su. So si su. Nah, kayak gitu. Oke? Itu tadi so si su. Setelah itu do, di, du. Dulu saya di pesantren, huruf dot itu kan memang huruf yang paling susah. Paling susah di antara semua itu huruf dot. Jadi dulu saya pernah diajarkan bahwa do tuh lidahnya itu nyentuh ini bagian sini. Bo, kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Iya, dulu saya diajarkan itu bo. Ada juga dia yang sebelah kiri, bo gitu. Ada juga yang dua-duanya, bo. Iya, jadi kita pakai yang bo. Bukan yang miring kanan kiri ya, kita pakai yang bo. Bukan do. Nggak boleh do, tapi do. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biasanya ada juga yang baca gini, waladdallin, nggak boleh. Ya. Waladdallin. Oke? Do, di, du. Do, di, du. Nah, ini kan tadi kita sudah menemukan banyak-banyak kesalahan. Banyak-banyak susah tadi kan. Ada yang sa, ada yang sya, ada yang sa, ada yang bo, ada yang so. Mungkin kalau saya hapus, Ibu sudah hafal belum? Seumpamanya saya hapus, nanti saya tulis ini huruf apa? Bisa? Insya Allah, oke? Kita coba ya. Ini huruf apa ini, Ibu? Kho. Oke. Kalau yang ini? Ya. Kalau yang ini? Kalau yang ini? Bukan sho. So. Nah. So. Kalau yang ini? Ta. Kalau ini? Oke, jah. Oke, insya Allah berarti Ibu udah hafal semua tadi. Nah, tadi kita udah belajar a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za,
sa, sya, so, do. Udah 15 huruf kita belajar. Gimana? Oh, so, do ulangin. Ya. So gitu. So. Bisa? Iya, bukan monyong. So. Jadi dia di bawah, lidahnya ke bawah. So. Lidahnya itu nyentuh yang gigi bawah ini. Nah. So. Oke? Sekarang yang do. Do. Jadi bukan do ya. Kan kadang ada yang do, bukan juga do. Tapi do. Nah, do. Oke, sudah? Do. Selanjutnya huruf to. Nah, to. Bisa ya? To, ti, tu. Nah, to, ti. Nah, ti kan ini beda sama ti. Kalau ti kan ti biasa. Kalau to ini kalau dia harokat kasroh ti. Nah, to, ti. To, ti, tu. Oke? Bisa? Selanjutnya dho. Nah, dho di sini meskipun sedikit mirip sama dha, tapi beda. Kalau dha kan dha, dhi, dhu. Tapi kalau dho, dhi, dhu. Dhi-nya juga bukan dhi biasa, dhi. Mulutnya dimancungkan, dhi. Dho, dhi, dhu. Oke? Dho, dhi, dhu. Sudah bisa? Dilanjut. Setelah itu a kan di sini ada ain. A itu di tenggorok, di leher sini. Bukan bukan dari hidung, tapi dari apa? Dari leher sini. A, i, au, i, au. Nah, jadi kalau seumpamanya kita sudah belajar, kan ini kan saya melihat ibu-ibu semuanya bisa bisa semua. Nah, berarti kalau kita sekarang belajar a'udzubillahi minasyaitonirrajim, A-nya A biasa. Setelah itu kita ketemu baru pakai ain di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. A-nya di situ A-nya biasa, alif biasa, baru di situ ada huruf ain. Jadi bukan kan kadang ada tuh dari awal udah dibaca ain. Nah, nggak boleh. Itu A biasa. A'udzu. Nah, kesalahan yang sering banget terjadi. Jadi A yang seperti ini kalau kita lihat di Quran, A. Ini dibacanya A. Padahal hamzah ini A, bukan A. Kalau A itu kalau dhari' ya, dhari' kan tulisnya gini, ri'. Nah, ri' di sini kan ainnya berdiri sendiri. Baru dia dhari'. Tapi kalau seumpamanya ainnya itu ada di awal kata, contohnya
alaihim ya, alaihim itu cara nulisnya bukan gini. Nah, ini salah ini. Kan alaihim kan pakai ain. Caranya benarnya gini, alaihim. Nah, baru kalau kita nyebut itu seperti ini hurufnya. Kadang yang di Quran itu kalau ada contohnya kayak gini, itu udah dibaca salah. Ini ya cara bacanya ya a biasa. Bukan a. Kalau ain tadi yang saya contohkan nih, dhari'. Nah, ini ain ketika di akhir. Nah, kalau di awal dia alaihim. Bentuknya seperti ini. Selain yang seperti ini berarti bukan. Nah, ada lagi yang bentuk ain, naim. Nah, ini juga ini. Ini ain juga. Ini ketika di tengah kata. Ini ain di awal kata. Ini ain di akhir kata. Sama-sama ain. Tapi kalau udah ada kayak gini, bukan. Ini bukan ain, tapi ini a biasa ya. Itu sering memang. Yang gimana? Iya, kan a'udzu itu kan awal tulisannya seperti ini kan? A'udzu. Nah, tadi saya bilang yang seperti ini itu a juga. Jadi a'udzu. Contohnya sawaun alaihim. Tulisannya kan kayak gini. Sawaun nah kan? Sawaun alaihim. Nah, di sini kan sawaun. Nah, ini un biasa, bukan un. Ini kan dia hamzah ini. Sawaun biasa, bukan un. Sawaun alaihim. Nah, baru alaihim. Itu yang biasanya yang sering kita temukan kalau orang-orang salah baca itu hamzahnya di ain-ainkan, padahal bukan. Hamzah ya hamzah, ain ya ain. Hamzah itu cara bacanya ya a biasa, a. Oke? Sudah bisa diterima? Ain, to, dho, ain. Nah, selanjutnya ghain. Ghain di sini, ghain kan gha. Sama gha itu juga dari tenggorokan, tapi beda sama kho. Gha. Beda ya? Gha. Ghaghiru. Nah, gha ini Ibu bukan huruf qalqalah. Jadi kalau huruf ada gha disukun, contohnya irsil, contohnya gitu kan. Irsil tuh ghasala yaghsilu itu artinya mandi. Ghasala yaghsilu. Nah, yaghsilu di situ enggak boleh yaghsilu. Enggak boleh karena gha bukan huruf qalqalah. Jadi cukup yal. Contohnya ghairil maghdubi. Maghdubi di situ kan mim, ghain, dha. Ya kan maghdubi. Sama, cara bacanya enggak boleh maghdubi, enggak boleh. Maghdubi. Nggak boleh baca maghdubi, nggak boleh karena dia bukan qalqalah. Jadi maghdubi. Oke? Bisa? Ghaghiru. Nah, selanjutnya ain sudah, ghain sudah, fa.
fa di sini mungkin kan kadang ada orang Sunda yang fa F-nya itu di P kan. Nah ya, kalau di Quran nggak boleh. Yang fa ya harus fa. Oke, fa fi fu. Fa fi fu. Insya Allah mudah ya kalau fa fi fu. Fa terus ko. Ko di sini qaqiqu. Qaqiqu. Nah, insya Allah kita bedakan ko itu dengan ka. Beda. Kalau ka ya kakiku. Itu ka. Kakiku. Tapi kalau ko tebal. Qaqiqu. Nah, oke, bedanya kalau kaf itu ka biasa, kakiku. Tapi kalau ko, qaqiqu. Fa sudah, kof sudah, nah ka tadi kita ketemukan ko bisu ka. Beda. Kakiku biasa, kalau ko itu qaqiqu. Contohnya alam nasroh laka sodrok. Rok di situ kan ro terus huruf kaf. Nah, cara bacanya bukan alam nasroh laka sodrok. Maaf, bukan sodrok. Enggak, karena kaf di situ bukan kolkolah. Kalau kof kolkolah. Tapi kalau kaf bukan kolkolah. Jadi cara bacanya alam nasroh laka sodrok gitu. Sodnya itu biasanya kalau kaf bersukun itu kalau di akhir kata itu sodrok. Jadi kayak ada sodrok gitu. Tapi bukan rok gitu enggak ya. Tapi cuman kita dengarkan sedikit aja sodrok. Nah gitu. Tapi nggak boleh berlebihan. Nah, tapi kalau seumpamanya yang kof, karena kof itu huruf kolkola, jadi wasama iwat toriq. Nah, baru karena dia huruf kolkola, jadi harus memantul. Wasama iwat toriq. Contohnya, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu harus memantul karena kof di situ huruf kolkolah. Sama ada juga qul huwallahu ahad. Nah, karena dal itu huruf kolkolah, jadi harus memantul. Gak boleh kita baca qul huwallahu ahad, gak boleh. Harus memantul. Qul huwallahu ahad. Nah, oke? Selanjutnya lalilu. Nah, ada juga kadang orang baca tuh gini, lalilu. Ada kan biasanya mungkin contohnya lam yalid walam yulad, dia baca gini, lam yalid walam yulad. Nah, itu enggak. La biasa aja la. Lam yalid walam yulad. La biasa ya. Lalilu. Oke, la mudah. Selanjutnya mim. Nah, mim itu ma, mi, mu. Kadang juga ada juga yang bacanya ma, mi, mu. Nah, kita ma, mi, mu biasa. Jangan baca ma, mi, mu, jangan. Ma, mi, mu. Mil syarri. Nah, mi, ma, mi, mu biasa. Mil syarri, kan itu kan tulisannya mim nun gitu kan. Nah, jangan min, jangan gitu. Jadi mil syarri gitu. Ma, mi, mu. Bukan ma. Ya. Bukan ma tapi ma. Nah, oke? Lam sudah, mim sudah, nun. Nah, nun sama. Ya naninu gitu aja. Nah, ni, sunu. Nah, itu nun. Selanjutnya ada wa. Nah, wa di sini kalau dulu saya diajarkan sama guru saya, wa itu cara bacanya sama juga, wawiwu, bukan wawiwu.
tapi wa. Jadi bukan yang wa, wi, wu, tapi wa, wi, wu. Oke. Selanjutnya ha. Nah, ha di sini beda sama ha. Kalau ha tadi bersih, ha, hi, hu. Kalau ha ini agak besar, ha, hi, hu. Oke. Insya Allah mudah lah ya. Nah, lam alif ya, lam ya biasa, lam alif gitu. Selanjutnya hamzah. Hamzah ya cara bacanya ya a gitu. Habis itu ya. Nah, ada juga ya tuh biasanya bacanya ya, yi, yu. Enggak, biasa aja ya, yi, yu. Nah. Jadi ada lalilu, mamimu. Nah, kan tadi kan lalilu, mamimu, wawiwu, ya, yiyu. Bukan yang ma, bukan yang la, bukan yang wa, dan bukan ya. Tapi ya, yiyu, wawiwu, mamimu, lalilu. Ya, yiyu, bukan yang ya. Biasa aja. Ya, yiyu. Alhamdulillah, sudah 30 huruf hijaiyah. Kita ini belajar baru huruf hijaiyah. Insya Allah minggu depan kita belajar tentang tanda baca. Nah, tanda baca yang tadi sudah saya sampaikan, ada yang sukun, ada yang fathatain. Kalau fathatain cara bacanya seperti apa, nanti kita belajarin insya Allah pekan depan. Sebelum saya tutup kajiannya, kita ulangin dari awal ya. Setiap huruf kita baca a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu, sa, si, su. Oke? Wahid, isnani, salasa. A, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu, sa, si, su, ja, ji, ju, ha, hi, hu, kho, khi, khu, da, di, du, za, zi, zu, ro, ri, ru, za, zi, zu, sa, si, su, sha, shi, shu, so, si, su, do, di, du, to, ti, tu, zo, zi, zu, ghiru, fa, fi, fu, qoqiku, kakiku, la, lilu, ma, mimu, na, ninu, wa, wiwu, ha, ya. Nah, kalau lam sama alif kan sebenarnya kan cara bacanya la gitu kan. Karena ada lam ketemu alif jadi dia panjang. La, li, lu. Tapi beda lagi. Kalau lam sama alif la panjang. Tapi kalau li jadinya lam sama ya disukun, bukan lagi yang ini dibacanya li, tidak. Kalau yang ini pasti bacanya la. Karena dia lam dan alif. Kalau kita udah baca li, berarti beda lagi. Udah li, lam sama ya. Kalau lu berarti lam sama waw disukun. Berarti kalau yang ini cuman khusus la. Terus a, i, u, ya, yi, yu. Oke, alhamdulillah. Semoga nanti minggu depan Ibu harus sudah hafal hijaiyah. Jadi kalau semuanya nanti saya tuliskan, kita belajar tanda baca enak karena kita sudah hafal. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada yang mau ditanyakan? Insya Allah jelas. Ya. Setiap hari Senin. Jadi berapapun yang datang, insya Allah kalau saya lagi nggak halangan, kita tetap belajar. Meskipun cuma 2 orang, insya Allah kalau saya lagi ada di sini nggak ada halangan, berarti kita tetap belajar. Oke. Karena selebihnya itu saya kuliah.
Nah, untuk sekarang kan lagi libur. Untuk semester selanjutnya, nah belum tahu lagi. Barangkali nanti ada perubahan jadwal, nah nanti kita juga mungkin kalau harus dirubah ya nanti kita rubah jadwalnya. Kalau yang Jumat itu tetap Jumat kelima. Iya, Jumat kelima itu sama saya tahsin. Tapi ya tadi tahsinnya kita udah ke tajwid. Kalau ini kan kalau kita belajar ini kan urutannya kita belajar tahu huruf hijaiyah itu apa aja. Nah, dari dasar. Jadi kita di sini benar-benar belajar ngaji gitu. Karena kan kemarin kita dapat keluhan Ustazah pengen yang belajar ngaji dari awal. Nah, oke, insya Allah ini ada kesempatan jadi kita belajar dari awal. Kan mungkin anak TPQ sudah ada setiap ba'da maghrib. SMP santri di sini belajar ngaji, maksudnya pesantren mereka ngaji. SD anak ibu kalau sekolah di sini juga belajar ngaji dari awal juga sama. Nah, mereka nggak bisa menghafal kalau nggak hafal dulu. Kalau nggak bisa baca Quran dulu. Kalau bisa baru mereka menghafal. Karena target kami insya Allah SD itu 5 juz. Insya Allah lulus SD di SD Quran Az-Zahra lulus SD 5 juz. Tapi tetap kita kembalikan ke anaknya masing-masing. Coba kalau kita sudah sebagai guru sudah berusaha diajarin bla bla bla, nanti yang dihafalkan ini ternyata di rumah bilangnya, Ustazah saya di rumah nggak disuruh ngaji. Nah, jadi nggak saling mendukung. Nah, kita jadi nggak bisa. Jadi orang tua dan guru harus saling bekerja sama. Kalau yang SMP insya Allah buka tahun depan, kan SMP non boarding yang nggak pesantren, dibuka untuk laki-laki dan perempuan. Itu targetnya insya Allah 3 tahun 10 juz. Insya Allah. Jadi programnya SMP itu 10 juz, tapi kalau SD hanya 5 juz. Oke? Iya. Iya. Bentar ada yang tanya dulu. Ada yang tanya. Ya, terus? Nah, cara bedanya tadi kalau sa kan lidah kita kan nyentuh gigi atas bawah, tapi nggak boleh keluar. Coba kita sa ya kan, lidahnya nggak keluar kan. Nah, setelah itu sa tadi kita aplikasikan ke si sama nggak? Nah, lidahnya tetap di dalam kan, si. Terus kita su tetap di dalam. Nah, oke. Selanjutnya kita pindah ke yang so itu lidahnya memang tetap di dalam tapi dia turun ke bawah. So jadi lidahnya ini nyentuh gigi bagian bawah bukan yang atas. So nah, selanjutnya kita pindahkan ke si. Sama juga, dia tetap ada di bagian gigi bawah. Si. Bukan she, tapi si. Nah, habis itu su. Nah, sekarang kalau seumpamanya saya bilang sa, si, su sama so, si, su, beda apa sama? Nah, itu. Jadi bedanya itu kalau sin itu bukan huruf tebal, kalau so itu huruf tebal. Tapi itu tadi, kalau sa, si, su kita harus harus meringis. Jadi harus sa. Nah, tapi kalau so kita bukan meringis. Jadi bukan gini lagi tapi so. Bisa diterima? Oke, alhamdulillah. Gimana tadi Ibu tahsinnya kenapa? Yang mana? TPQ anak-anak kampung, anak-anak Jalan Kamboja sini. Ustadz ada buat program jadi ngaji di aula TK sana. Iya, ba'da maghrib. Sebelum maghrib berjamaah sampai jam 8. Itu untuk anak-anak sekitar ibu-ibu, kalau anaknya pengen mengaji bisa ke situ. Nah, terus kan kemarin pada bilang, terus yang ibu-ibu pengen juga Ustazah. Akhirnya ini kita buat.
Oh, bapak-bapaknya bapak-bapaknya nggak belajar ngaji. Bapak-bapaknya mengaji sama ustadz yang setiap Rabu subuh itu. Iya. Iya, kajian. Bukan. Insya Allah berarti kalau laki-laki harus bisa ngaji. Iya, namanya mau menikahi perempuan ya harus bisa ngaji kan Ibu, karena kan jadi imam. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Insya Allah, kalau nggak ada saya mau tutup. Sebelum saya tutup, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Bisyafaatil Quran, bisyafaatil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.